Hendak kemana kau melangkah? Boleh pergi jauh, tapi tetap ingat arah. Jika tak perlu usah keluar rumah, badai dan angin hidup di luar bikin resah. Kau bisa tersesat, bisa tersesat karenanya. Anak muda membaca dunia, kenangkanlah selalu manisnya keluarga dan teman-teman sebaya. Di sana ada cinta yang kan selalu mengingatkan bahwa kita masih manusia. Bos, mengingatkan kita masih manusia. Ya, tapi sebenarnya saya melihatnya miris juga ya liriknya. Tadi kan pemuda gitu kan. Kalau dilihat yang terakhir saja itu kan rentan usianya kan semakin muda ya. Intinya kita harus melihat juga apa yang berubah gitu, apa yang membuat anak-anak muda ini kemudian terpapar. Karena saya nggak pengen ada orang-orang yang dengan mudah bilang itu mah mereka aja yang nggak punya pegangan hidup misalnya gitu, atau mereka yang nggak punya kegiatan, kalau gue sih nggak akan pernah kena dan lain-lain. Nitya mau mulai dulu dengan jawaban dari warganet. Coba kita lihat dulu ya hasilnya. Kalau buat gue sih biasanya orang-orang umur-umur yang gampang terpapar sama radikalisme tuh ya sekitar umur 14 sampai 20 tahunan lah. Soalnya kan itu umur-umur dimana kita masih nyari jati diri. Jadi gampang dibawa arus lah sama orang-orang yang emang gak bertanggung jawab. Kalau menurut gue sih umur ini anak kuliahan sekitar umur 20 sampai 25. Setiap umur mudah terpapar dengan radikalisme. Karena paparan radikalisme itu sendiri sudah mulai berevolusi di dalam dunia keagamaan, politik, dan organisasi. Umur-umur rentan ya antara umur 17 sampai 20 tahunan sih. 20 sampai 30 tahun, karena mungkin itu di masa di mana kita sering mencari jawaban dan juga mencari jati diri masing-masing. Pertama lu hati-hati aja sih main sosmed, karena kan sosmed kan juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Maksudnya bagus banget adalah informasi yang supaya nggak ngaco, yang hoax lah. Jangan sembarangan masuk organisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang belum Anda kenal. Tahu batas kita di bidang tertentu, misalnya kita masuk ke suatu organisasi, kita tahu batasnya di mana, kita tahu apa yang harus kita lakukan di situ, kita tahu apa yang harus kita tidak lakukan di situ. Mungkin lebih seperti itu sih. Kalau buat gue cara biar nggak gampang kepapar radikalisme tuh ya perbanyak baca sih. Kalau nggak perluaslah pengetahuan lu. Cara mencegahnya sih lebih hati-hati aja kayaknya untuk bermain sosmed. Sama kalau misalnya di umur-umur 20-an gitu kan kita lagi semangat-semangatnya tuh join-join organisasi, itu lebih hati-hati aja sih supaya nggak terjerat sama organisasi-organisasi yang nggak jelas. Saya ke Mbak Zura dulu boleh ya Pak Syauqi ya, karena ini ekspresi wajahnya ini meminta sekali untuk saya tanya tadi, ngelihat jawaban-jawabannya rata-rata betul 17 atau 15 sampai 20, 20 sampai 25, 20-an lah kalau kita mau ambil rata-ratanya atau lebih muda lagi. Kemudian caranya bagaimana? Caranya harus lebih banyak baca, menyaring, hati-hati ketika bergabung dengan suatu komunitas atau organisasi. Tapi kan masalahnya gini ya Mbak Zora, media sosial sendiri kan punya algoritma yang menyajikan their own truth gitu ya. Jadi ketika kita sudah terdeteksi sukanya nonton ABC, ya yang dikasih ya ABC dari sudut pandang ABC aja gitu. Sehingga tidak mudah untuk kita memasrahkan pada logika, saya harus cari yang lain, apakah ini benar dan lain-lain. Menurut Mbak Zora bagaimana dalam tingkatan mengkhawatirkan yang seperti apa tadi karena sudah terpapar sampai ke usia yang sangat muda? Ya, waktu saya sekolah ya di Australia itu dari umur SD, SD itu anak-anak sudah diajarkan kurikulum yang wajib, yaitu digital literacy. Di mana itu ada adab-adab, jangan don't talk to stranger segala macam. Di Indonesia itu belum, baru pelajaran IT sama komputernya itu belum ada adab-adabnya berkomputer gitu. Sedangkan banyak anak-anak juga menyalahi misalnya untuk platform tertentu 13 tahun ke atas tapi sudah punya akunnya. Nah ya kayak seperti itu, dan orang tua pun tidak di situ, hanya supaya diem ya udah dikasih handphone.
Jadi tidak diajarkan digital literacy, apalagi di sekolah-sekolah yang secara formal memang sudah menjadi mata kuliah kelas wajib seperti itu. Jadi bukan pilihan. Nah, itu yang saya lihat memang kita perlu ya di situ. Jadi anak-anak tuh ketika dia udah mau berselancar terjun ke internet itu dunia bebas, samudra luas yang do's and don'ts-nya itu memang harus diperkenalkan oleh sekolah maupun parents ya atau orang tua. Dan kalau memang itu dia berselancar situ nggak tanpa ada rules atau aturan-aturan tertentu, itu bisa kita bayangkan itu anak se-fragile itu kemudian dia terjun langsung. Dan dari data riset itu di lapangan, memang sebelum JI betul itu usia sekitar 14 sampai 19 tahun rekrutnya, begitu seperti yang tadi dikemukakan oleh netizen. Tetapi setelah yang model ISIS ini itu dari nol, bahkan ada ibu-ibu yang ketika anaknya lahir memang sudah mendoktrin bahwa pemimpinnya adalah si Anu, kemudian negara adalah togut atau setan dan sebagainya. Jadi dari nol bahkan sampai sekitar data tuh ada umur 25 tahun tapi bisa lebih gitu. Jadi ini yang saya dapati di lapangan. Jadi memang lebih turun sekarang bahkan dari nol, dari bayi. Artinya general ya, tidak hanya terpaku di rentang usia berapa sampai berapa, tapi semua juga bisa terpengaruh, bahkan bayi loh, Pak. Untuk di kampus-kampus sendiri lah, misalnya di kampus Bapak dan lain sebagainya, anak-anak muda, apakah memang ada ada rem khusus gitu dari kampus untuk baik secara kurikulum, kemudian secara bagaimana melihat UKM di kampus ini gitu, kemudian organisasi-organisasi kampus, apakah diperiksa secara rutin, Pak? Ya itu saya mungkin dari sisi kurikulum dulu ya. Kalau dari sisi kurikulum di kampus kami itu menerapkan active learning. Jadi mahasiswa lah yang aktif dalam proses pembelajaran. Saya pikir ini sangat bagus ya untuk dikembangkan, karena seorang mahasiswa ketika dia ingin belajar sesuatu, dia mencari tahu sendiri. Fungsi dosen seperti apa? Fungsi dosen hanya memberikan guidance, menjadi fasilitator. Oh ini nggak bisa, oh harus seperti ini, meng-guidance supaya mahasiswa benar jalan pada tracknya. Nah ini menjadi sangat menarik kalau kita kembangkan active learning ini bagi generasi muda kita, karena biasanya mereka akan cari sumber dari manapun itu, yang kemudian mungkin bisa saja sang dosen itu nggak tahu sumber tersebut, misalkan literatur dia bisa dapatkan yang terbaru bahkan. Di mana sang dosen juga belum tahu. Nah, itu keunggulan dari active learning. Dan mungkin juga salah satu hal yang menarik untuk generasi muda ini ya pendidikan soal kemanusiaan, pendidikan kewarganegaraan, penghargaan antara satu dengan yang lain, peran dari organisasi keagamaan misalkan di kampus, bagaimana juga penataan pembinaan rumah-rumah ibadah yang ada di dalam kampus seperti apa, misalkan harus dengan keagamaan yang wasatiyah, yang Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu hal yang sebenarnya kita sudah punya itu sebenarnya kan. Sebenarnya konsep yang Indonesia sudah miliki. Sudah punya, dan ya itu perlu dimasifkan saja. Kan juga kalau misalkan kelompok-kelompok yang ada di dalam kampus ini biasanya kritik bagi teman-teman yang moderat ini kurang kenceng larinya gitu, kurang dibandingkan teman-teman yang ya konservatif gitu, biasanya mereka lebih militan. Nah ini apa sih targetnya kalau Anda bisa memberikan perspektif dari mereka yang memang merencanakan aksi teror? Apa sih targetnya ketika memanfaatkan mereka yang jauh lebih muda, mereka yang memang tergabung dalam suatu keluarga? Apa targetnya? Apakah ada seperti tadi Mbak Zora bilang, suatu keyakinan bahwa ini sudah mendekati akhir, jadi harus mengerahkan segala upaya dan sumber daya begitu. Tapi boleh dijawab nanti ya Pak ya. Kita akan bahas ini nanti di segmen terakhir. Mbak Zora boleh juga nanti ditanggapi, karena kita pengen tutup hari ini dengan memiliki pengetahuan apa yang kita sendiri bisa lakukan begitu ya. Sebentar lagi kita akan kembali, Pak. Shoki silahkan kalau mau dicicip dulu. Ini bukan mungkin ini Pak. soalnya butuh Asli, energi Pak. lebih nih Pak ya. kalau ini asli. Kepatuhan dan ketundukan seorang perempuan kepada suami itu mutlak mereka laksanakan, apapun itu perkataan suami.